Kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional yang kita ramein. Dan yang kita lihat tadi ini udah jam 10 tapi antusiasme warga luar biasa sekali. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta mengatakan Kuping Ipin, inilah dia. Kuping Ipin selamanya. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa duluan? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Ada yang pernah kehilangan sandal di sini nggak? Kehilangan sandal, dikon ngurusi kasbon warung. Awalnya deg-degan ya karena baru kayak ngeliat di sosial media tuh saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Kencangnya ya. Urus negara lo mau jadi presiden lo. Ini pemerintahan seperti apa? Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi. Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Ngerti nih pemerintahan seperti apa? Anda belum pernah ngerti nih pemerintahan seperti apa? Anda belum pernah di eksekutif. Ini coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu siapa yang sionya sio ayam, sio kerbau. Nah, ini banyak juga. Sio tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. Gebrakan Presiden Indonesia yaitu Gibran Raka Buming Raka tampaknya memang selalu menuai polemik. Ya, tetapi polemik yang diberikan dampaknya justru negatif karena sikap-sikap konyolnya dan sikap-sikap kurang positifnya yang ditunjukkan sebagai wakil presiden yang akhirnya justru memperoleh banyak cibiran, baik itu dari netizen, oposisi, bahkan dari senior-seniornya yang boleh dibilang kurang sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka. Dan sebenarnya melihat dari kiprah Gibran sendiri amat sangat disesalkan ya. Kadang-kadang melihatnya sebenarnya kasihan. Dia seolah dipaksakan bukan menjadi backgroundnya atau menjadi tempatnya atau kapasitasnya sebagai wakil presiden. Apakah ini bentuk hanya sebagai
pengabdian kepada orang tuanya, yang menginginkan dirinya sebagai wakil presiden, seperti apa yang beredar di dunia maya bahwa Ibu Riana amat sangat menginginkan Gibran sebagai wakil presiden Indonesia, yang akhirnya seolah-olah dia itu menjadi boneka saja dan hanya bergantung, atau seolah-olah itu menjadi beban seorang presiden, yaitu Prabowo Subianto. Dan oleh karena itu masyarakat Indonesia pun seolah-olah setengah menerima ya. Mungkin bagi pendukungnya, dia sangat berpengalaman, baik itu menjadi wali kota, karena dia mempunyai basic ya, riwayat seperti itu ya. Tetapi setelah kita lihat dari sikap-sikapnya yang seperti kekanak-kanakan, dan ketika diwawancarai seolah-olah dia tidak menguasai sama sekali, bahkan dia sering mangkir dari wawancara wartawan. Dan ini tentunya menjadi bahan olok-olokan di dunia maya, terutama netizen ya. Seperti apa sih video Gibran yang seolah-olah dia itu ditertawakan ya, bahkan ketika anak SMA bertanya pun seolah-olah apa dia mampu. Oke ya, kita langsung saja saksikan videonya. Kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran. Detik-detik Gibran panik ditanya anak berusia 16 tahun. Pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020. Ekonomi atau yang lain-lain. Pasti sekali. Kalau ditanya pasti jawabnya tanya juga gitu. Kelas 11. Bikin film ya, Bro. Ini kan di sini banyak yang anak-anaknya bertiga. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya, tapi pertanyaannya bagus. Iya. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Tanya lagi dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak, remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju, karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Jangan keliru. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Kaget. Kaget. Ya kaget. Untuk Gibran, untuk tuntutan untuk Gibran, rasa-rasanya pertama nggak perlu berat-berat ya bang. Kalau berat-berat takutnya nggak ngerti bang. Nggak ngerti. Kalau misalnya kita mungkin menerjemahkannya adalah pertama, Gibran harus social awareness, harus ditingkatkan lagi dong gitu. Anak muda itu terkenal dengan peka terhadap isu bang. Ada isu sedikit ditanggapin, ada sedikit berkomentar. Ayolah, dengan tondif. Ia pun kemarahan publik, trending Twitter nggak direspon secara baik. Untuk tidak main-main pada variabel yang namanya masyarakat, bahwa variabel masyarakat harus perlu didengar. Dengan ada Ibu Fafa adalah sebagai bentuk malunya narasi-narasi yang dulu ketika pemilu, bahwa Gibran adalah harapan anak muda, representasi anak muda. Kami anak muda malu ketika representasi kami adalah Gibran. Malu kalau Gibran itu. Ketika kemudian iya, karena Bu Fafa adalah isu kecil tapi besar, karena beliau adalah wakil presiden terpilih dan mantan wali kota Solo. Sehingga banyak hal yang kemudian perlu kita cermati menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Seperti guys ya, Gibran sebagai wakil presiden yang justru menjadi kolok-kolokan, bahkan cenderung mereka itu meragukan apakah Gibran mampu. Ya, seperti apa yang kita tahu bahwa Gibran adalah produk haram dari MK yang diputuskan oleh pamannya, yang tentu saja sebagai wakil presiden secara umur bahkan amat sangat kurang memenuhi ya secara undang-undang. Apalagi seperti apa yang kita lihat baik dari secara elektabilitas juga, dia kan hanya sekedar meningkatnya seorang presiden ya.
dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan kemudian ya terpilih karena yaitu kecurangan dari MK yang merupakan pamannya yang meloloskan dia akhirnya menjadi kontestan calon presiden. Seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Cak Imin bahwa ya tentu saja ini kurang kurang fair ya. Dan akhirnya tentu saja justru dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran, yang tentunya Gibran akan menjadi proyeksi atau penerus dari mantan Presiden Joko Widodo yang waktu itu akan berencana atau sekedar wacana akan 3 periode, tetapi ditentang oleh publik. Meskipun hal itu ditentang atau dalam arti berdalih bahwa itu bukan keinginan dari Joko Widodo, tetapi proyek tersebut 3 periode itu memang waktu itu amat sangat seolah-olah emang akan dilakukan.